قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما خرج من المسجد وقال ما أخرجني إلا القاص ولولاه لما خرجت. Waruy dan diriwayatkan anna ibn Umar, sesungguhnya ibn Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kharaja, keluar minal masjid, dari masjid. Jadi suatu ketika Abdullah bin Umar ini tiba-tiba keluar dari masjid. Kemudian ada yang bertanya kenapa dia keluar. Setelah itu Abdullah bin Umar menjawab waqala ma akhrajani illa al-qasim, tidak akhrajani mengeluarkan terhadapku illa al-qasim kecuali tukang kisah, walaulahu, dan seandainya tanpa dia lamma kharajtu, maka aku tidak keluar. Pada suatu kesempatan Abdullah bin Umar ini saat di dalam masjid tiba-tiba keluar. Rupanya keluarnya dia itu karena di luar masjid itu ada al-qas, tukang kisah-kisah, tukang cerita-cerita. Wa qala Damratu, dan berkata siapa Ad-Damrah, siapa Damrah, kuntu li Sufyan ats-Tsauri, aku bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri. Siapa Sufyan ats-Tsauri? Ya, mazhab kelima. Nastaqbilul qas biwujuhina, kami menyambut terhadap tukang kisah biwujuhina, dengan wajah-wajah kami, artinya dengan gembira. Apakah kami harus menyambut tukang-tukang kisah itu dengan wajah-wajah kami? Bertanya Damrah ini kepada Imam Sufyan ats-Tsauri. Faqala, kemudian Imam Sufyan ats-Tsauri menjawab, wallu al-bid'ah duhurakum, palingkanlah oleh kalian semua duhurakum, terhadap punggung-punggung kalian. Artinya disuruh tinggalkan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri. Wa qala Ibnu Aun, dan berkata siapa Imam Ibnu Aun, dan berkata siapa Ibnu Aun, dakhaltu ala Ibni Sirin, faqala, kemudian berkata siapa Ibnu Sirin, maka al-yawma min khairin, apakah ada al-yawma, hari ini, min khairin, dari kabar baik. Kabar baik apa hari ini kita nih? Fakultu, kemudian aku berkata, nahal amirul qassasa, sungguh telah melarang al-amiru, siapa amirul mu'minin, al-qassasa, terhadap kisah-kisah, ayyakussu, untuk melakukan cerita-cerita atau kisah-kisah. Itu kan qassas sekarang dilarang untuk selalu bercerita-cerita oleh Amirul Mukminin. Itu kata Ibnu Aun. Apa kata Ibnu Sirin? Wifqan lis-shawab, itu yang benar, itu yang mantap. Dakhalal Aghmas Jami' al-Basrah, masuk siapa Aghmas di dalam masjid Basrah, masjid Jami' Basrah. Fara'a qassasan yaqussu, maka dia kemudian melihat tukang kisah yang sedang berkisah-kisah. Wa huwa yaqulu, dan dia tukang kisah itu yaqulu, berkata, haddatsana, telah bercerita kepadaku al-Aghmas, siapa Aghmas. Nah ini gak pergok dia nih, kecucuk bahasa macam gitu. Ada tukang kisah
di Basrah itu bercerita, sedangkan tukang kisah itu mengatakan bahwa ceritanya itu dia dapat dari Aghmas, sementara orang yang berada di situ. Haddatsana al-Aghmas, bercerita kepada kami siapa Aghmas, fatawassata al-khilqata, kemudian masuk siapa Aghmas ke rombongan, ke kelompoknya orang-orang tadi. Wa ja'ala yantibu sya'ra ibtihi, dan kemudian menjadikan siapa Aghmas itu yantibu mencabut sya'ra ibtihi, terhadap bulu ketiak al-qassah, tukang kisah. Masuk Aghmas, tukang cerita itu kan kelompok kan dikelilingi di tukang kasus. Tukang ceritanya dikelilingi, mendengar itu tuh dibilang taunya dari dia, orangnya beda sedih. Masuk dia ke gelanggang ke kelompoknya orang-orang itu tuh. Nah, terus bulu ketiaknya tukang kisah itu dicabut di Aghmas. Cabut. Waqala al-Qassas, kemudian tukang kisah itu berkata, ya Syekh, wahai Tuhan, ala tastahi, apa engkau tak malu? Maksudnya kenapa, apakah tak malu kau berlaku seperti ini kepadaku? Faqala, kemudian berkata siapa? Aghmas, lima, emang kenapa? Ana fi sunnatin, saya ini sedang menyampaikan sunnah, kata dia. Wa anta fi kadbin, sedangkan engkau ini sedang melakukan kebohongan. Anal Aghmas, aku adalah Aghmas, orang yang kau sebut itu. Wa ma haddatsuka, dan aku tidak pernah ada cerita seperti ini kepadamu. Kepergok dia, tukang kisah itu kepergok cerita bahwa cerita itu dapat dari Aghmas. Ternyata orang yang bersangkutan itu ada di situ dan tidak mengakui bahwa Aghmas ini pernah bercerita kepada tukang kisah itu seperti yang diceritakan oleh tukang kisah itu. Kesimpulannya dari ini, bahwa kisah itu yang kalau namanya cerita itu pasti banyak tidak benarnya daripada benarnya, itu maksudnya. Wa qala Ahmad ibnu Hanbal, dan berkata siapa Imam Hambali, aktsarun nasi kadiban al-qassasu was-su'al, adapun paling banyaknya manusia dalam berbohong, al-qassasu adalah tukang-tukang kisah, was-su'al, dan tukang bertanya. Ini Imam Ibnu Hanbal berkata di zamannya, karena di zaman Imam Ibnu Hanbal ini sudah mulai banyak juga itu pergeseran arti fungsi dari agama, seperti yang kita bahas sebelumnya. Maka di zaman itu bahwa pertanyaan itu bukan lagi sebuah keingintahuan seseorang terhadap sesuatu yang tidak dia ketahui, tetapi pertanyaan itu lebih merupakan dia itu ingin menguji orang lain. Jadi kalau kita masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang bagaimana seorang Ibnu Hanbal ketika ditanya, dia lebih banyak dari pertanyaan itu justru dia tidak dijawab, dan dia mengatakan bahwa dia tidak tahu. Bukan karena Imam Ibnu Hanbal tidak tahu menjawabnya, tetapi lebih kepada Imam Ibnu Hanbal menghindari, karena Imam Hambali tahu bahwa orang yang bertanya itu bukan benar-benar bertanya, tetapi tujuannya hanya ingin menguji atau menyoal Imam Hambali.
Karena Imam Hambali mengatakan seperti ini, selain Al-Qasas yang banyak bohongnya katanya, yang kedua adalah orang yang suka bertanya. Jadi dalam tanda kutip ini, kalau orang lagi belajar seperti kita, ada guru, ada murid, malah yang banyak bertanya itu yang bagus. Tetapi yang dimaksud di sini ini, al-muradnya di sini. Maksud dari apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hanbal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun utibiha ar-rahmah ilhatima al-mustafa wal-murtada ya latifan lam tazal untung bina bima nazal innaka latifan lam tazal untung bina والحمد بالبدء والثناء